masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Babinsa yang alhamdulillah turut hadir bersama dengan kita untuk mengikuti peringatan Isra dan Mi'raj di desa dan masjid yang sama-sama kita cintai. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Kapolsek juga hadir bersama dengan kita. Ini Pak Babinsa dengan Pak Kapolsek punya tugas berat untuk rakyat. Di masa pandemi seharusnya kita dilarang berkumpul-kumpul. Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang bersifat berkerumun. Apa sih di mana tahu ya? Tetapi karena ini adalah peringatan Isra dan Mi'raj, alhamdulillah kita bicara masalah Nabi Muhammad SAW dan kita hanya membicarakan saja Nabi Muhammad. Belum kita melihat Nabi, daripada kita panah. Kalau seseorang nanti bisa melihat wajah Rasulullah SAW, nanti insya Allah di yaumil kelak Rasulullah akan memberikan syafaat kepada setiap umatnya, termasuk orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Teristimewa saya peruntukkan kepada Pak Desa yang luar biasa. Kalau seandainya tidak pakai masker dia gagah. Gagah ini Pak Desa. Yang lebih gagah lagi Pak Sekdes. Tapi kenapa dia duduknya di luar padahal dia yang mengundang saya untuk hadir di tempat ini. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak dan ibu-ibu serta pengurus masjid yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, sehat? Sehat Ibu? Suaminya? Sehat suaminya? Anaknya? Cicilannya? Sehat? Alhamdulillah. Seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah masuk malam 1 Sya'ban. Rajab sudah hilang. 14 hari ke depan kita sudah masuk nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu tersisa 15 hari ke depan. Kemudian kita menyambut bulan suci Ramadan. Maka sebelum masuk bulan suci Ramadan, semua yang berhubungan dengan utang puasa, termasuk ibu-ibu yang tidak puasa di tahun kemarin, yang ada kalanya, tahu kalau kala sama di sini kala bahasanya? Hah?
yang ada kalanya 15. Ini kalau ada orang kali 15 berarti betul gak puasaan. Tidak boleh berpuasa Ramadan sebelum melunasi itu. Hanya maka ada saya tanya langsung kaget, seharusnya astagfirullah. Ayo maka ada saya curiga yang bilang begitu dia kagak puasa. Saya panjang ceramah ini insyaallah. Saya perkirakan kenapa kita serugi? Saya perkirakan insyaallah sampai setengah 10. Kalau sanggup saya sampai jam 12. Kalau sanggup. Siap sampai jam 12? Siap. Oh, saya tidak siap. Saya tadi malam pulang ceramah dari Kajenjeng, dari Patene ke Kajenjeng. Kajenjeng langsung masuk Bone. Kemudian tadi sore saya ceramah di rumah Pak Sekcam. Malam ini saya lanjut di sini. Besok saya lanjut ke Sinjai. Nanti pulang dari Sinjai, hitung semua berapa amplop yang masuk. Seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau berbicara Isra Mi'raj berarti yang kita bicarakan ada dua. Satu bicara Isra dan satu bicara Mi'raj. Isra tidak sama dengan Mi'raj. Tidak ada tuh Pak. Dari segi bahasa saja Isra dan Mi'raj tidak sama. Kalau orang berbicara masalah Isra berarti dalam satu malam ada dua perjalanan. Ika dua majokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu malam terjadi dua kali perjalanan. Perjalanan pertama ditulis di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya ayat Isra itu berakhir innahu huwas samiul basir. Sambungannya di bawah itu bukan ayat Isra lagi. Sambungan ayat Mi'raj berada pada surah An-Najm. Itu Mi'raj. Sampai naik ke Sidratil Muntaha itu Mi'raj. Jadi dalam satu malam ada dua perjalanan. Engka dua jokana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan ini bukan Nabi Muhammad yang sendiri terlibat. Itu campur tangan Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat-malaikat Allah, termasuk adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu, jamaah dimuliakan oleh Allah. Saya singkat itu. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ini, terjadi pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tubuhnya yang diperjalankan oleh Allah. Tubuhnya dipajokkan di Ta'ala. Ikan iyuki Nabi ta malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tubuhnya. Sementara Nabi Muhammad naik Mi'raj dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh, Bapak Ibu, hingga sampai dengan ke Sidratil Muntaha, ruhnya Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya kenapa Abu Jahal ini adalah manusia yang paling pertama tidak percaya tentang Isra Mi'raj itu. Nah, saya lihat ini semua nama Abu Jahal, Abu Lahab, itu Abu Lahab dengan Abu Jahal itu masih ada hubungan keluarga. Abu Lahab sama Abu Jahal, terakhir cucunya Abu Janda. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa
taala. Abu Jahal mengatakan, Muhammad, apa yang kau pikirkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan Bapak Ibu tentang peristiwa yang aneh, peristiwa yang tidak pernah dialami sebelumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangunkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, lalu kemudian diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, diawali dengan dicuci hatinya oleh malaikat Jibril. Makanya Nabi Muhammad itu ibu tidak ada sifat irinya, Bu. Nabi Muhammad tidak memiliki sifat iri. Nabi tidak memiliki sifat dengki. Nabi tidak memiliki sifat sum'ah, tidak memiliki sifat sombong, tidak memiliki sifat angkuh. Ada sabakna jamaah dimulakan oleh Allah. Nasabah ya watinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati Nabi Muhammad sudah dicuci oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam dengan menggunakan air Zam-Zam. Dan dalam riwayat disebutkan ikaduan hatina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicuci oleh malaikat. Sudah 2 kali hatinya Nabi Muhammad dicuci oleh malaikat. Bapak Ibu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah Makkah Al-Mukarramah, Mekah. Sementara Masjidil Aqsa adalah Palestina. Ada orang bertanya sama saya, Ustaz, kenapa tidak dilakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Madinah? Kenapa harus ke Aqsa? Kenapa mesti harus ke Aqsa? Makkah Al-Aqsa. Kenapa tidak Makkah Madinah? Padahal disebut Al-Haramain. Al-Haramain itu 2 tanah haram. Yang pertama Makkah Al-Mukarramah, yang kedua Madinah Al-Munawwarah. Perlu Bapak Ibu tahu, Allah yang memilih perjalanan itu. Alena Nabi tak dipajukkan di mata alam. Untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala harus mengambil dasar dari Al-Aqsa. Al-Aqsa adalah semua para nabi keturunannya ada di situ. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh seluruh para nabi. Naiklah mulai Nabi Muhammad ke langit yang pertama. Di langit pertama Bapak Ibu, Nabi Muhammad ketemu dengan sesosok laki-laki yang tinggi badannya 27 meter. Mata Andre Pak, kita bayangkan itu 27, nah saya lagi 1 meter gini. Nabi Muhammad bertemu dengan seorang laki-laki yang tinggi badannya 27 meter, lebar bahunya 2,5 meter. 27 tingginya, lebar bahunya 2,5 meter. Makutana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, siapa manusia yang tinggi itu?" Jibril menjawab, "Itulah Nabi Adam alaihi salatu wassalam." Pemaksina Allah Ta'ala jemaah dimuliakan oleh Allah. Allah memberitahukan kepada Nabi Adam, ucapkan kalimat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya bacaan itu diambil di dalam sholat Ibu. Bacaan itu diberi nama tasyahud awal wa tasyahud akhir. Sebentar kita baca sama-sama ya. Dan kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil. Kabuli Nabi ta. Yang panggil adalah jemaah dimuliakan oleh Allah. Muhammad, berhenti sebentar. Nabi tidak berhenti dan tidak menoleh. Di samping kiri ada yang melambaikan tangan. Muhammad, engkau mau bila kita. Muhammad, berhenti sebentar. Nabi Muhammad pun tidak menoleh. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Makutana Nabi oleh malaikat Jibril. Ya Jibril, siapa kedua yang memanggil saya yang berada di samping kanan dan berada di samping kiri? Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Dicena ya Muhammad, untung Muhammad engkau tidak menoleh. Kalau seandainya kau menoleh ya Muhammad, maka umatmu akan cenderung menjadi umat Yahudi."
Di samping kiri, ya Muhammad, untung kau tidak menoleh. Seandainya kau menoleh, ya Muhammad, maka umatmu akan cenderung menjadi umat Nasrani. Kedua ini umat Yahudi, Nasara, Nasrani adalah kedua umat yang tidak pernah senang terhadap Islam. Maka Quran disebutkan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada Islam sampai dengan hari kiamat. Setelah itu Nabi Muhammad dipanggil dengan seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Wih, kesifat pada makun rahim. Putih pak, cantiknya itu perempuan. Lalu bilang kita, Muhammad berhenti sebentar. Nabi Muhammad tidak balik. Mari, karena Nabi sudah dicuci hatinya pak. Makanya Nabi tidak balik. Yang panggil perempuan cantik, Nabi Muhammad tidak balik. Ada sebabnya, Nabi sudah dicuci hatinya. Beda dengan kita yang dipanggil. Oh ini di mobil, sini apalagi jaga. Wih, lah coba. Beda dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Bapak Ibu, Nabi ditawarkan 2 air, satu berisi arak. Arak itu minuman keras, miras, dan satu berisi susu. Cerdas Rasulullah, Nabi memilih susu dan tidak memilih arak. Kenapa? Karena kondisi arak itulah yang bisa merusak masyarakat Islam. Di mana-mana kalau ada orang suka minum tua, tak boleh minum tua. Oh, pasti ada pengen tua tuh. Maka Nabi tidak memilih tua pak. Yang dipilih Rasulullah adalah susu. Kenapa jamaah dimuliakan oleh Allah? Nabi sudah memikirkan kondisi umatnya. Berikutnya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW menoleh ke kanan. Ketika Nabi menoleh ke kanan, Nabi diperlihatkan Bapak Ibu sejenis kelompok laki-laki dan perempuan yang dalam keadaan tersenyum, gembira, bahagia. Nah ini kata Pak Nabi Muhammad SAW, gembira, senyum, bahagia. Sementara Nabi menoleh ke kiri, Nabi melihat ada sekelompok laki-laki dan perempuan menangis dengan kencang. Sepertinya laki-laki perempuan itu penuh dengan penyesalan. Maka kutanya si Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, kenapa kelompok itu senyum, gembira, bahagia, senang? Jibril menjawab, itulah perumpamaan umatmu ya Muhammad yang sedang diperlihatkan janji Allah kepadanya tentang berita surga yang dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Terus kenapa itu menangis Jibril? Maka dapat terindikasi menangis dengan penuh penyesalan. Maka dari malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, itulah perumpamaan umatmu ya Muhammad yang telah diperlihatkan tempatnya neraka. Neraka yang di dalam neraka itu penghuninya laki-laki dan perempuan yang tidak pernah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis dengan sekejang-kejangnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad melihat seorang laki-laki dan perempuan Bapak Ibu, perutnya membesar hingga sampai ke tanah. Woi lopo boboana, jangan lihat perutku. Lopo boboana, perut itu sampai ke tanah jamaah dimuliakan oleh Allah, hingga masuk ke tebing-tebing jurang api neraka. Terdorong dia, terseret, halus. Waktu tanya si Nabi Muhammad SAW, kenapa manusia itu perutnya membuncit sampai ke tanah? Maka malaikat Jibril alaihi salatu wasallam menjawab, itulah perumpamaan umat ya Muhammad yang suka kasih pinjam uang 100 kembali 125 kembali 150. Ada di sini begitu? Ada? Yang mana orangnya? Dengarkan yang suka makan riba, agak tersinggung. Jangan pernah marah kalau saya jelaskan begini, karena ini agama. Agama itu mesti disampaikan. Kulil haqqu walau kana murran. Kalaupun sakit sampaikan. Berdosa dan masuk neraka
Supaya sadar-sadar dicek deh. Tidak bayar 25-nya naik 150. Desi nama kemaja naik 175. Desi nama kemaja naik 200. Kali. Terima kasih banyak Pak. Ini menimpa desa saya. Dengarkan baik-baik. Kalau uang yang dia pakai itu beli makanan, beli ikan, beli beras, beli sayur, beli kebutuhan, nan resibawa anakna, maka dari anakna, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Berarti ibunya seolah-olah telah menyuap anaknya batu yang terbuat dari api neraka jahanam. Ayo percaya. Marah ini. Marah ini. Jangan marah demi kebaikan tak. Saya cuma menjelaskan ini. Mau kita terima ceramah pun tidak mau terima terserah kita. Saya pulang sebentar terima amplopku. Selesai. Yang kedua, dengarkan baik-baik, Bapak Ibu. Uang hasil riba dia bawa ke Mekah, pergi umroh, pergi haji. Dari Jakarta ganti pakaian ihram. Nabi pambula matama kau di Mekah. Maka dia labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Maka dia mengatakan, mereka berani la labbaik wa la saddaik la labbaik wa la saddaik la labbaik wa la saddaik. Iko dia diwali kau di Allah Ta'ala. Jelas Bu? Jelas? Besok berdoa. Lanjut. Perutnya membuncit sampai tembus ke dalam tebing jurang api neraka disebabkan karena mengkonsumsi makanan uang hasil riba. Padahal Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullah. Jangan sekali-kali di antara kalian makan dengan cara riba. Allah Ta'ala berlaki, jangan sekali-kali kalian memakan makanan dengan cara hasil riba, karena bahayanya riba, dosanya kalian, dosanya riba sama persis dosanya orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan yang mencakar-cakar mukanya, mencobek-cobek semua badannya. Makutana si Nabi ta Jibril magatosir makun raya. Ada apa kesalahan yang diperbuat perempuan itu? Lalu kemudian Jibril menjawab, itulah perumpamaan umatmu ya Muhammad yang suka mengadu domba sampai terjadi permusuhan antara kampung satu dengan kampung yang lain. Sebentar saya jelaskan judulnya ini. Jelaskan mana ki? Yang berikutnya, dengarkan lagi Bapak Ibu. Nabi Muhammad diperlihatkan seorang laki-laki berjalan ke kanan ke kiri melenggok sampai jatuh ke jurang neraka. Maksudnya kanannya, jalannya miring ke kanan, berlenggak-lenggok miring ke kanan. Makutana si Nabi Muhammad SAW. Jibril, mana makrujuk kanan? Kenapa ke kanan? Loncat ke neraka. Maka dia malaikat Jibril, itulah perumpamaannya ya Muhammad. Nabujin halak kanan tahu. Ada apa cawa? Serius saya jelaskan ini. Nale sini metere. Ini punyanya tidak ada. Ada di Kalimantan.
Pertama dibikin jemuran dulu, jemuran 20 tahun punyanya belum datang, masih jemuran. 30 tahun punyanya belum datang, masih jemuran. 40 tahun punyanya datang, bikin pondasi. Dia pasang besi, dibangun naik jamaah di belakang oleh Allah. Memakan, menempati 1 jengkal tanah milik orang. Apa mualai tanah tauhid? 1 jengkal tanah yang engkau ambil, padahal itu bukan milikmu, maka di dalam kubur badanmu akan dijepit oleh tanah. Bukan subhanallah, astagfirullah. Masa dia jepit tanah lah, subhanallah. Di mana-mana kalau dia jepit tanah, astagfirullah. Ada tuh sebagai subhanallah. Bapak Ibu, lalu diceritakan sumber kisahnya. Naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, bertemu dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Nabi Harun adalah saudara kandung dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian naik ke langit berikutnya, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Naik ke langit berikutnya, bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sampai ke langit yang ketujuh, langit terakhir, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Nabi Muhammad naik sampai ke Sidratil Muntaha. Maka dia malaikat Jibril, sampai di sini saya mengantarkan kamu Muhammad, saya tidak bisa tembus ke Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril tidak tembus Sidratil Muntaha. Alaina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tembus sampai ke Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril tidak tembus ke Sidratil Muntaha. Saya mau kasih pertanyaan. Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai sendal atau tidak? Hah? Tidak. Maka tidak. Saya mau tanya, Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai sendal atau tidak? Tidak tahu. Maka tidak. Hah? Tidak tahu. Maka Tidak tahu. tidak tahu. Makanya jangan bilang tidak, itu hanya sotak. Sotak nih. Kalau bilang tidak, jangan bilang tidak. Kalau bilang tahu, jangan bilang tidak tahu. Kalau tidak tahu, diam, jangan menjawab. Begitu saya tanya Nabi Muhammad pakai sendal atau tidak? Jangan bilang tidak. Bapak Ibu, dua sendal yang terkenal di surga, di akhirat. Dua itu bawa sendal. Pertama sendalnya Bilal bin Rabah. Kalau Nabi ta nainte joka sandalan Bilal. Nainte sandalan joka. Makutane Nabi ta Bilal. Agak tosi ibadam. Kenapa ada sandal di situ? Jika pun dia maka dia Bilal, saya punya ini ya Rasulullah. Agak tosi padamu. Ternyata Bilal punya keistimewaan sampai dia meninggal dunia, riwayat adalah tukang azannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bilal suka azan, duluan sendalnya masuk di surga daripada orangnya. Jadi di sini di masjid kalau ada yang suka azan, nah hilang sendalnya. Berarti dua kemungkinan terjadi. Kalau tidak ditunggu di surga berarti kamali. Bapak Ibu, Nabi Muhammad, Bapak Ibu, sampai hari ini sendalnya dijaga, ditaruh sandalan Nabi, tak dimuseumkan. Ada sebabnya, karena sandal Nabi sentuh Sidratil Muntaha. Rambutnya Rasulullah masih ada di Turki. Digulung-gulung rambutnya Nabi, dimasukkan ke dalam kain berwarna putih. Setelah itu dimasukkan ke dalam peti, dicium, dan tidak sembarang yang boleh menyentuh rambutnya Rasulullah. Kenapa? Rambut Nabi pernah tersentuh ke Sidratil Muntaha. Bapak Ibu, timunna Nabi tak lumang tama di mulana sahabat nih sampai kaca lumilun Nabi tak dia ada kaca. Maka Nabi merapatkan mulutnya di teko cerek dapat tahu itu di timurna. Sampai hari ini cerek itu disimpan
dimuseumkan itu cere nasabah murai napake timunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam mulutnya itu cere, maka disimpan di cere. Ada sebabnya bekas mulutnya Nabi Muhammad, bekas mulutnya Nabi, cere disimpan. Bekas mulut siapa mau simpan ini? Lanjut. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi menerima perintah salat dipanggil. Ini semua orang sudah tahu ini. 50. Jadi bukan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Langsung matoma kaya pengatakan 50. Sirun sisi bawah Nabi Musa, makanya Nabi Musa agak naulillah wa ta'ala makanya nasuruh sama sepanjang 50 kali sehari semalam. Makanya mau terima ya? Begitu. Makanya minta tolong naik lagi ke atas. Coba tak pikir dulu. Narat ko 50 sesuatu ni masuk panjang ki, maka dikira jam-jam ini. Umatmu tidak mungkin bisa sholat 50 kali sehari semalam, sehingga ada riwayat mengatakan dari 50 turun sampai disimpulkan menjadi 5. Yang 5 ayat yang dimuliakan oleh Allah: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Maka Nabi tak ini atau masuk panjang sieso ini masuk pada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Maka pahala sholatnya itu sama dengan 50 kali sehari semalam. Dia berkesin atau masuk padanya. Ini si Nabi tak tadi masuk pada Bapak Ibu. Apa pusing Nabi tak manggil? Pak, dia tidak tahu caranya bagaimana memanggil orang sholat, Pak. Kan dulu belum ada azan. Ada sahabat yang mengusulkan pakai trompet. Kalau trompet bunyi berarti pertanda sholat sudah mulai masuk. Tanya sapi roh. Kalau kering sapi. Maghrib sahabat Nabi tak, kalau saya bunyikan trompet ya Rasul, itu pertanda waktu sholat sudah masuk. Maka Nabi tak mentasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Jangan kau bunyikan itu trompet, karena orang-orang Yahudi ketika beribadah itu selalu membunyikan trompetnya. Maka kita umat Islam tidak boleh menyerupai orang-orang Yahudi cara beribadahnya. Ada yang mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau saya bunyi lonceng? Begitu lonceng saya bunyikan ting 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 ting, pertanda waktu sholat sudah masuk. Maka Nabi kata jangan kau pakai lonceng. Lonceng itu adalah alat ibadah Nasrani. Dia tahu dia dipakai. Nah sama ini tersebut. Satu sahabat mengusulkan, bagaimana kalau saya bakar api ya Rasulullah? Api. Maka Nabi tak, jangan mengikuti agama Majusi. Itu Majusi tidak pernah menyembah Allah, bahkan tidak mengenal Allah. Orang-orang Majusi menyembah api. Api yang disembah beribu-ribu tahun, api itu tidak pernah mati. Begitu terlahir Rasulullah SAW, api itu mati dengan sendirinya. Majusi hancur agama dengan sendirinya. Maka Bapak Ibu, nasabari engkan jaji Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat nak kata ini trompet apa nak kata ini? Mana kata ini makin makanya? Maukah aku ajarkan kepadamu bagaimana caranya memanggil orang sholat? Pak guru kan? Kan bagaimana caranya? Aku ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Belum turun hadisnya as-salatu khairum minan naum. Di belakang itu as-salatu khairum minan naum. Belum ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Di mulut biru. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Si sendal Allah pada Nabi tak. Makanya Rasulullah dia kata dia trompet. Tapi tiba-tiba kalau malai. Jadi nama guru kak maku cara anak ini. Kau mau bilang kau supaya tahu. Baca nih. Allahu Akbar.
minta tanya Bilal, baru Bilal makasih sadar. Naiklah Bilal. Allahu Akbar. Makanya Bilal itu cara azannya tidak terlalu panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu cara azannya Bilal. Saya di Jeddah, Bapak Ibu sempat tanya itu orang, kenapa tidak ada orang Indonesia yang azan? Dia katakan itu Indonesia dengan orang Arab cara azannya berbeda. Terus bagaimana cara bedanya? Itu orang Arab kalau azan tidak panjang hanya. Dia cuma bilang, hayya 'alas shalah. Kalau Indonesia bagaimana? Hayya 'alas shalah. Beda caranya azan Pak Indonesia. Saya katakan bagaimana kalau caranya azan begitu? Tidak boleh. Orang Arab makanya tidak mengizinkan kita azan karena kita terlalu banyak menambah-nambah azan, menambah-nambah irama yang seharusnya tidak boleh ditambah-tambah. Coba lihat kalau as-salatu khairun minam, as-salatu khairun minan naum. Kita diboleh as-salatu tidak boleh ditambah-tambah irama azan, tidak usah dipaksakan nafasnya. Kalau pendek jangan terlalu tersiksa. Makanya itu yang muda-muda ini nih. Tadi ini yang mengaji suaranya bagus ini, Pak. Ini menanti suruh azan ini. Nah, kalau orang muda begini azan ini kan enak ini. Allahu Akbar. Coba kalau orang tua. Yang mengaji tadi, menyamar dia kali sekarang. Bagus suaranya. Yang mengaji tadi bagus suaranya. Bagus. Coba suruh imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Pak masih muda. Coba kalau orang tua. Pas buat takbir. Begitu dia salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan campur mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu bikin, sini gua mau kata makin mau lagi, ayo nasi. Ya katanya kunci masih. Saya katanya kunci masih. Bapak Ibu,
dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah sekarang orang sudah tahu Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang tidak mau sholat? Coba ini peringatan Isra Mi'raj. Dia kenal masjid kita penuh masjid. Anak-anak kata, anak muda kata, yang tua juga kumpul. Dia kenal Isra Mi'raj ramai kita masjid. Sebentar sholat subuh, dah ada di semua. Kalau Isra Mi'raj hanya dikenal sebagai tempat berkumpul-kumpul dengar ceramah, dijadikan tablik akbar, lalu dikemas dengan judul memupuk persatuan dan kesatuan umat. Tapi dia sepanjang subuh, dia sepanjang lohor, dia sepanjang asar, dia sepanjang maghribi, dia sepanjang isya. Apa yang Anda akan bawa pulang setelah Isra Mi'raj? Agak tertimbul isu. Mepa. Apa yang kita mau pulang? Maka tolong sholat. Kajian maaf tangan kalian. Pak, kenapa tidak sholat lagi? Dia mesti paham Ustaz. Kau masih pagi, boleh lain kita tak pada masuk pada kudu. Kau cara lain Pak? Kau cara lain. Allahu Akbar. Kalau cara masuk pada Bapak Ibu jangan ditegur. Karena orang yang sholat meletakkan kedua tangannya di atas dada itu hadisnya sahih. Tetapi Imam Syafi'i setelah buang takbir tidak menyimpan tangannya di atas dada. Aku di bawah taruh ya. Allahu Akbar. Imam Syafi'i. Imam Maliki dia tidak lipat tangannya. Allahu Akbar. Silakan dicek hadisnya. Ketiga cara buang takbir itu dibenarkan. Imam Maliki cara buang takbirnya secara usia lebih tua Imam Maliki. Imam Syafi'i adalah murid. Keduanya terjadi perbedaan pendapat, tapi tidak pernah ribut mengenai masalah tata cara buang takbir. Kapan kita Islam bisa bersatu kalau selalu berbeda pendapat? Betul? Coba lihat kebersamaan kita dalam sholat. Kalau kita mau lihat persatuan dan kesatuan tidak ada nih. Kali hebat ini masjid Pak. Di sini di tempatnya persatuan dan kesatuan. Nanti cuma bicara di judul di atas. Mau lihat tempat persatuan dan kesatuan ini masjid tempatnya. Apa buktinya? Siapapun yang masuk masjid buka sendal lepas sepatu. Pak Bupati mau masuk masjid buka sendal lepas sepatu. Ini kan masjid bukan rumah jabatan. Pak Camat mau masuk masjid buka sendal lepas sepatu. Pak Camat, Pak Desa buka sendal. Pak Desa saja disuruh buka, apalagi Pak Dusun. Siapapun yang masuk masjid wajib buka sendal lepas sepatu. Ini masjid. Yang kedua, mau lihat kebersamaan, persatuan dan kesatuan kita. Siapapun yang masuk ke masjid, semua menghadap Tuhan yang sama, menghadap ke kiblat. Mau dia kulitnya warna putih, menghadap ke kiblat. Mau kulitnya berwarna hitam, menghadap ke kiblat. Mau cantik, mau gagah, menghadap ke kiblat. Mau jelek, mau begini, semua menghadap ke kiblat. Tidak boleh sholat menghadap masing-masing yang sudah ditentukan. Mesti semua menghadap ke kiblat. Kita menggunakan bacaan yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Itulah tanda kebersamaan, persatuan dan kesatuan yang dimiliki dalam Islam. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing, apa tidak bingung mereka? Imam buat takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Datang orang Indonesia, tidak mau kompak dengan imam, tidak mau bersatu, takbir pakai bahasa Indonesia. Tuhan Maha Besar. Datang lagi orang Bugis tidak mau kompak dengan imam, takbir pakai bahasa Bugis. Oh, gua nggak tahu, marah aja lo. Datang lagi orang Makassar buat takbir, tidak kompak dengan imam. Oh, karena ini apa Allah? Oh, lompo. Datang lagi orang Cina tidak mau kompak dengan imam, takbir pakai bahasa Cina. Konsi Allah. Datang lagi orang Jawa buat takbir, tidak kompak dengan imam, takbir pakai bahasa Jawa. Gusti Allah nanggoda. Coba kalau sholatnya pakai bahasa masing-masing, itulah Islam dipersaudarakan dengan satu tali ukhuwah Islamiyah.
Kita tidak satu rahim, kita tidak saudara, tapi ada akidah yang mengikatkan kepada kita semua jamaah dimuliakan oleh Allah. Akidah itu diikat dengan tali syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dan dikuatkan dengan Quran, innamal mu'minuna al-ikhwah wa aslihu baina akhawaykum. Kullu ummatin linnasi wa adam turab la bat'an arabiyyin wa ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh umat manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan orang Arab maupun bukan Arab, yang kulit putih maupun kulit hitam. Allah tidak melihat kegagahanmu, Allah tidak melihat ketampananmu, Allah tidak melihat kulitmu, Allah tidak melihat pangkatmu, Allah tidak melihat jabatanmu. Siapapun yang masuk ke dalam masjid wajib menghadap mukanya kepada Allah. Pangkat titipan, jabatan titipan, harta titipan. Saya ulangi, pangkat titipan, jabatan titipan, harta titipan. Kalau pangkat adalah titipan, jabatan adalah titipan, harta adalah titipan, lalu apa yang Anda sombongkan hidup di dunia? Setiap yang dititip oleh Allah punya masa. Kita dari kepolisian ada namanya pensiun. Kita yang namanya tentara ada masa pensiun, ada purnawirawan, ada masa bakti kita. Maka Quran mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Engkau akan diputar oleh Allah, maka jangan sombong di balik pangkat dan jabatan yang kita miliki, karena semua adalah titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masing-masing memiliki ada masanya. Jangankan pangkat, jabatan dan harta, nih nyawa. Saya hadir di tempat ini tabligh akbar karena ada ruh yang masuk ke dalam tubuh saya. Ini ruh adalah hak guna pakai, bukan hak milik. Kalau hari itu kepunyaan Allah, dia akan ambil apa daya dan kekuatan manusia. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Maka jangan sombong, tundukkan pandanganmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlihatkan kehambaan kita di hadapan Allah. Semua memiliki masa. Imam Syafi'i kalau dia bangkit dari rukuknya, Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana min al-khair fima atayt. Imam Maliki tidak. Imam Maliki kalau dia selesai baca surah di rakaat kedua, taruhlah surahnya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana min al-khair fima atayt wa qina bi rahmatika ya rabbana sharra ma qadayt. Allahu akbar. Beda tidak? Beda atau tidak? Beda atau tidak? Berbeda tapi tetap satu. Tidak ribut. Kita jadi umat Islam jangan mudah mau dipropaganda. Jangan mudah mau dipecah belah dengan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Disampaikan di situ Ustaz besar Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mesti dia Ustaz? Masjid Muhammadiyah. Dia kalau Ustaz Anda Bismillah, bagaimana? Kedua-duanya boleh. Imam Maliki kalau baca Al-Fatihah kecil, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Maliki, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Tidak besar Bismillah, tapi tidak pernah menyalahkan pendapatnya Imam Syafi'i. Saya mau takbir Ustaz baca lo iftitah, ada terus dibaca ini. Sepanjang iftitahnya Rasulullah, Nabi kalau sholat, Nabi membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khotoya kama yunaqqa thawb al-abyad min al-danas. Allahumma qsilni min al-khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Itu Nabi.
Hadisnya sahih. Tetapi pura sepaja Nabi tak berjamaah siwa mana silona. Nabi tak bertadima. Engka silona bertadimamu. Lopo sadang. Maruka. Terganggu Nabi Muhammad SAW. Setelah pula masuk pada Nabi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi tak mamin qala inni wajhtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardh. Engkau harus dia nak dapat. Siapa tadi di antara kalian yang membaca inni wajhtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardh? Engkau sedih dengan kalian kan? Ini ya Rasulullah, ini. Maka Nabi tak. Tadi waktu kau baca inni wajhtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardh. Futihat abwabuhas sama. Saya melihat pintu langit dalam keadaan terbuka. Terbuka langit gara-gara kau membaca ini wajhtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardh. Artinya boleh diucapkan, jangan melarang. Kan enak kalau kita bersatu. Sekarang ruku. Nabi kalau ruku, Allahu Akbar. Semakin Nabi turunkan kepalanya, semakin Nabi menggenggam lututnya. Bacaannya beda. Muhammadiyah ilmu tidak sama bacanya, Pak. Jangan pernah selalu bermimpi mau menyatukan antara ilmu dengan Muhammadiyah sampai hari kiamat tidak akan bisa bersatu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Muhammadiyah tidak baca itu. Agak terusnya baca Muhammadiyah, Ustaz. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ada orang tidak Muhammadiyah, tidak itu, tapi akhirnya baca. Agak terusnya baca Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Warruh. Ketiga bacaan itu silahkan buka hadisnya. Ketiga bacaan dalam ruku dibenarkan dan hadisnya sahih, boleh dibaca. Sampai Nabi ruku jamaah dimuliakan oleh Allah, meskipun disimpan air gelas di atas pundak beliau, tidak bakalan jatuh ini air. Begitu lurusnya rukunya Rasulullah SAW sampai beliau 63 tahun meninggal dunia. Rukunya beliau maka diabadikan di dalam Al-Quran. Warka'u ma'ar raki'ain. Ada orang umurnya baru 20 tahun, rukunya seperti ruku 80. Allah. Sekarang sujud. Yang mendahulukan tangannya. Allahu Akbar. Betul. Hanya ada dua jenis binatang yang tidak boleh dicontohi pada saat kita sujud. Pertama, jangan mencontohi cara anjing. Yang kedua, jangan mencontohi cara unta. Tetapi setiap orang sujud mendahulukan tangannya. Allahu Akbar. Cocok, Pak. Tapi apakah orang tua bisa begitu, Pak? Tua. Allah. Jadi kalau diharuskan begini, bagaimana dengan orang tua? Kemana salah? Maka yang mendahulukan lututnya Allahu Akbar, cocok. Yang duluan tangannya Allah, cocok. Tangan dengan lutut bersamaan, bisa. Yang tidak boleh kalau tidak pakai tangan dengan lutut. Berhenti rindu. Kapan kita bisa bersatu kalau selalu rindu? Buat takbir, Allahu Akbar, cocok. Allahu Akbar, cocok. Allahu Akbar, cocok. Yang salah kalau dia buat takbir pakai mulut tarekat. Akbar. Salah. Ya Allah, liman hamidah. Kalau minum dulu. Ya, betul.
Kalau ada penceramah, dia ceramah minum berdiri, wah tegur itu sakit. Dan itu kalau minum selalu duduk, kecuali minum air zam-zam. Biasa itu ada penceramah suka minum berdiri, tegur, kasih tahu, Ustadz itu tidak boleh. Makan tangan kanan, jangan suka makan tangan kiri. Makan tangan kiri bersaudara dengan syaitan. Apalagi makan ada nasi di jari, jilat, sunnah. Ada orang masih ada nasinya, cuci tangannya. Sunnah menjilat tangan. Nabi yang sampaikan. Ketika tanganmu melengket, di situ ada nasi, ada makanan sejenis apa, jilat. Ada berkahnya. Tetapi ketika untuk mencuci tanganmu, maka menghilang berkah dari makanan itu. Kencing, kok teneki, jongkok, jangan suka kencing berdiri. Kalau ada ustaz suka kencing berdiri, bukan ustaz itu, kas. Tidak boleh. Kalau ada orang yang kena penyakit ginjal, periksa cara kencingnya, cara minumnya. Kalau ada yang suka minum berdiri, suka kencing berdiri, tolong ajarkan. Mau selamat dari penyakit ginjal, usahakan minumnya dulu. Jangan suka minum berdiri. Lanjut. Kita lanjut. Sami Allahu liman hamidah. Kalau ada imam, Sami Allahu liman hamidah. Binina tuasina hamidah. Tidak boleh dipanjangkan hamidah. Oh hamidah. Ada hamidah sini. Ada. Mana ini? Oh, dosa kamu. Orang tua paling kalau nggak peka, bukan ambil di sini masuk, ambil di sana. Nggak boleh panjang hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah, bukan hamidah. Sekarang, Rabbana lakal hamd. Mekah, Rabbana walakal hamd. Ada tambahannya lagi. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang tidak pakai itu, agak tulisin baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Silahkan Anda pilih yang mudah, jangan dipersulit. Kan enak kalau ceramah baru dihafal semua, baru bisa kita diarahkan. Sekarang sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saya tidak baca itu Ustaz. Apa kita baca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Saya tidak baca itu Ustaz. Apa kita baca? Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Semua bacaan itu benar. Sekarang duduk antara dua sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni warfa'ni wa'afini wa'afu anni. Benar. Rabbi ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Betul. Rabbi ghafirni warhamni wahdini warfa'ni wahdini warzuqni. Boleh. Rabbi ghafirli boleh. Supaya tidak menyalahkan orang. Karena yang belajar sholat banyak. Tidak bisa menghafal Rabbi ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, tidak bisa. Tapi kalau dia baca Rabbi ghafirli boleh. Yang tidak boleh Rabbi tidak boleh itu. Sekarang tayat.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada orang tidak begitu. Begitu dia baca tahiyat, at-tahiyatu lillah, keluar telunjuknya. Fakuhim. At-tahiyatu lillah, salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baru kemudian baca asyhadu an la ilaha illallah. Oh yang jadinya telunjuknya. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh. Mau ketemu sepanjang waktu caranya. Asyhadu an la ilaha illallah. Cocok. Siapa larang? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cocok. Yang penting jangan terlalu keras goyang. Kalau ketemu biasa kita, at-tahiyatulillah Assalamualaikum. Jangan terlalu bermainkan ini. Apalagi yang berdekatan sampingnya, pasti mereka itu lebih angkat dikit. Tidak boleh. Hah? Sudah jelas? Nah sekarang apa alasannya tidak sholat? Iya Ustaz. Kok malah ini malah Selasa? Ustaz, bagaimana ini? Dia boleh kasih najokan ini. Kalau anda tidak sholat karena sakit, dia kali laksana Nabi Ayub alaihissalam. Kali laksana Nabi Ayub seluruh badannya penuh dengan ulat. Ulat pipi kanan tembus pipi kiri, tembus masuk di bagian perutnya, turun ulat di bagian kakinya, jatuh ulat di tangan. Dia pungut. Dia katakan, ulat, kalau kau menghabiskan saya, habiskan dari sekarang. Besok lusa ketika saya meninggal dunia, makanan yang paling lezat adalah seluruh manusia yang terbungkus dengan kain kafan. Nabi Ayub laksana. Lebih parah penyakitnya Nabi Ayub daripada corona. Itu corona tidak kelihatan. Kalau laksana Nabi Ayub kelihatan ulat menghabiskan seluruh badannya. Tapi Nabi Ayub tidak pernah berhenti mengingat Allah dengan cara berdiri. Yang itu sepanjangnya bertutup Pak. Maka sebenarnya bertutup sama dicuri sepanjangnya Nabi Ayub alaihissalam. Makanya berdiri karena kita ikut kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub parah penyakitnya sembahyang. Kita baru segigi sariawan. Kenapa dia ke masjid? Sebelah kamu kan kita imam. Mulai dulu apa? Jangan suka tunda-tunda sholat dan permainkan sholat. Ancaman yang meninggalkan sholat, saya kasih tahu Bapak Ibu jamaah yang mereka Allah besar siksaan. Kalau nanti apa yang akan anda bawa kalau tidak sholat? Maka itu tujuannya Isra Mi'raj, disuruh orang sholat. Masjid ini harus diramaikan Pak. Ustaz, saya bawa anak ke masjid. Kalau ada anak-anak ke masjid, tolong pengurus masjid jangan dipukul anak-anak. Kau malu kayak anak hanya kaca ini. Kebiasaan kata anak kalau ke sepanjang lah, luka, lari-lari, loncat-loncat tidak apa-apa. Kita tidak bisa. Sementara masa sepanjang kat pura. Melengket cucunya Rasulullah Hasan Husain. Pelan-pelan Nabi Muhammad turun nasabah kita kita. Jangan sampai jatuh cucunya. Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari kita pohon. Kita yang pohon. Maka dari kita pohon. Biar cucuku. Itu cucuku berlari-lari di masjid karena bergembira bermain dengan malaikat. Nah, bukan anak bicu lari-lari di masjid berarti dia sedang bermain dengan malaikat. Kok anak-anak? Tapi kalau bapak lari-lari di masjid, bukan dia malaikat, diburu malaikat. Tolong perbaiki sholat. Tidak ada alasan Bapak Ibu, ini bulan Ramadan ini sinjai keras Pak. Sinjai keras. Tidak boleh ada sholat berjamaah di masjid karena corona. Cocok. Kita masih bersyukur karena kita bisa berkumpul ya. Di Makassar itu Pak, kalau orang adakan takziah
Itu dikontrol terus, babinsa. Boleh takziah diberi kebijaksanaan, tapi tidak boleh lewat dari 3 malam, cukup 1. Sudah luar biasa babinsa bekerja keras. Tidak usah menuduh hal yang tidak. Ini kan corona Ustaz, ini tidak usah teriak-teriak. Keputusan presiden bersama dengan wakilnya dan ikut kepada menteri agama dan ulamanya itu sudah dikaji secara keseluruhan. Tidak perlu kita teriak-teriak. Tidak perlu menyalahkan ini, menyalahkan itu. Ikuti saja Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Karena kita sudah diatur dalam pandangan agama. Jangan pernah teriak, jangan mengatakan pengurus masjid kafir, jangan teriak di masjid Pak. Ini hanya sekedar ingin menyelamatkan kita semua.